Selamat datang di Kabupaten Boyolali. Terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 1015 km persegi, dihuni lebih dari 1 juta penduduk yang terdiri dari 22 kecamatan. Selain dikenal sebagai kota susu, Kabupaten Boyolali mempunyai julukan New Zealand Van Java atau Selandia Baru dari Jawa, di mana Kabupaten Boyolali menjadi daerah produsen susu terbesar dan merupakan salah satu pemasok daging sapi lokal di Pulau Jawa. Dengan sumber daya alam melimpah, menjadikan Kabupaten Boyolali memiliki banyak peluang dan potensi yang dapat dikembangkan untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Sektor potensial di Kabupaten Boyolali. Peternakan sapi. Terkenal akan usaha pengembangan sapi perah dan penggemukan sapi, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu penghasil susu sapi murni terbesar di Jawa Tengah. Selain susu, hasil-hasil olahan susu seperti keju, yogurt, kerupuk susu, stik susu, dan dodol susu menjadi potensi yang tengah berkembang saat ini. Pertanian. Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang masih menyimpan potensi yang sangat besar bagi usaha pertanian, khususnya pertanian padi. Pemanfaatan padi organik dengan potensi hasil panen yang maksimal merupakan investasi ke depan yang menjanjikan. Selain padi, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam program gerakan pengembangan jagung hibrida. Pisang Cavendish. Pisang ini lebih dikenal dengan istilah pisang Ambon putih. Komoditas buah tropis ini sangat populer di kalangan masyarakat. Pisang Cavendish menjadi budidaya tanaman yang terus dikembangkan, mengingat potensi penjualan yang cukup besar, terlebih lagi untuk ekspor. Komoditas pepaya. Komoditas ini mempunyai peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Prospek investasi kopi. Sektor perkebunan di Kabupaten Boyolali yang banyak berkembang dan potensial adalah perkembangan kopi Arabica dan Liberica. Sayur mayur. Terletak di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, menjadikan Kabupaten Boyolali memiliki kondisi agroklimat yang mendukung untuk budidaya komoditas hortikultura, yang menyimpan potensi komoditas buah dan sayur yang menjanjikan. Prospek investasi biofarmaka, jahe, dan kencur. Kabupaten Boyolali memiliki potensi di komoditas biofarmaka tanaman jahe dan kencur sebagai bahan industri farmasi dan obat-obatan. Pengembangan sayur hidroponik. Beberapa kelompok tani mulai mengembangkan sayuran berbasis ramah lingkungan. Saat ini, sayur hidroponik semakin berkembang dengan potensi pasar yang semakin meluas. Perikanan. Kabupaten Boyolali memiliki potensi perikanan yang cukup besar untuk usaha budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan koi, serta ikan air tawar jenis lainnya.
Industri. Di Kabupaten Boyolali banyak terdapat industri, baik itu industri kecil, industri menengah, maupun industri besar yang saat ini sudah menjadi tujuan bagi para investor, baik itu nasional maupun internasional. Perindustrian di Kabupaten Boyolali memang mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya pada kawasan pinggiran perkotaan. Banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya, terutama di sektor perindustrian. Pemerintah Kabupaten Boyolali menaruh perhatian besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan di sektor industri dan perdagangan, yang merupakan salah satu sektor cepat tumbuh dalam perekonomian Kabupaten Boyolali. Hal ini sejalan dengan banyaknya industri skala besar maupun menengah yang sudah berdiri maupun yang rencana akan didirikan. Kabupaten Boyolali juga merupakan tempat lahirnya teknologi industri perakitan mobil. Potensi industri furniture. Kinerja ekspor mendorong tumbuhnya kembali industri furniture dalam negeri setelah sempat terseok akibat pandemi. Potensi bisnis furniture dapat terus dioptimalkan di masa depan. Alih-alih hanya mengekspor kayu, pengolahan menjadi furniture memberi lebih banyak nilai tambah dan membuka peluang potensi investasi. Industri genteng. Sektor industri pembuatan genteng saat ini telah menjadi industri unggulan yang terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai industri unggulan di Boyolali, industri genteng memiliki potensi menjanjikan dan diminati banyak konsumen dari berbagai daerah. Industri tahu. Terdapat beberapa sentra industri tahu yang cukup terkenal di Kabupaten Boyolali, di antaranya Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, dan Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak. Salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya merupakan produsen tahu adalah Dukuh Kanoman, Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak. Hasil olahan penyulingan minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas unggulan yang berkualitas ekspor. Jenis atsiri yang dikembangkan di Kabupaten Boyolali antara lain bunga kenanga, nilam, ilang-ilang, dan daun cengkeh. Budidaya tanaman kayu putih. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah penghasil komoditas kayu putih di Indonesia. Tak hanya memproduksi bahan baku yang berasal dari tanaman kayu putih, melainkan juga mengolahnya hingga menjadi minyak dengan alat penyulingan. Potensi budidaya lebah madu. Hasil budidaya lebah madu menjadi salah satu komoditas yang berpotensi di Boyolali, di mana madu Boyolali selalu mengedepankan kualitas produk madu yang asli, murni, dan alami. Kerajinan tembaga dan aluminium menjadi komoditi unggulan Kabupaten Boyolali yang sudah turun-temurun digeluti. Kerajinan tembaga di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, dan aluminium di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, menawarkan peluang pemasaran lokal maupun ekspor. Hingga kini, produk kerajinan tembaga dan aluminium Kabupaten Boyolali sudah cukup terkenal, baik di tingkat lokal, regional, maupun mancanegara. Usaha kecil menengah. Saat ini,
UKM telah dijadikan agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan semangat nawacita, Kabupaten Boyolali terus berupaya dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing secara internasional dengan mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang mendukung ekonomi kerakyatan. Di antaranya, kerajinan lilin aromaterapi, kerajinan tangkringan burung, kerajinan besek dan kerenang, industri kerajinan tenun, kerajinan tas ikan pari, dan industri usaha makanan. Sumber daya alam. Kabupaten Boyolali menjadi penghasil kayu potensial dengan beberapa jenis kayu, di antaranya kayu jati, sengon, dan mahoni. Hingga saat ini, kayu asal Boyolali cukup diminati di pasaran, di antaranya Soloraya dan kawasan pantai utara. Di sektor pertambangan, Kabupaten Boyolali memiliki potensi tambang seperti andesit, batu kali, tras, tanah uruk, sirtu, batu gamping, bentonit, tanah diatome, tanah liat, dan lainnya. Sektor pariwisata. Terletak di lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang memiliki pemandangan alam yang eksotis, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Pariwisata Kabupaten Boyolali dibagi menjadi 3 jenis wisata, yaitu wisata alam pegunungan, wisata tirta, dan wisata ziarah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama beberapa kurun waktu terakhir dapat dipertahankan pada angka positif. Laju pertumbuhan perekonomian yang positif ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat perekonomian, baik dunia usaha maupun pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan peluang serta menentukan kebijakan dengan tepat. Maraknya investasi yang masuk ke Kabupaten Boyolali dipengaruhi banyak faktor. Kabupaten Boyolali mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pengembangan usaha dan investasi. Sebagai daerah dengan jalur transportasi nasional dan regional yang menghubungkan kota Surakarta Semarang dan Surakarta Yogyakarta. Kabupaten Boyolali memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai sebagai sarana penunjang pengembangan investasi dan dunia usaha. Kabupaten Boyolali juga memiliki bandara internasional, yaitu Bandara Adi Sumarmo, yang berjarak 25 km dari Kota Budaya Surakarta, yang merupakan koridor jalur wisata Solo, Selo, Borobudur. Selain itu, juga dipengaruhi oleh mudahnya pelayanan penanaman modal dan proses perizinan yang ada di Kabupaten Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Boyolali menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah serta destinasi wisata yang beragam, menjadi tujuan investasi bagi investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Banyaknya ragam sumber daya alam yang ada di Kabupaten Boyolali ditambah dengan kreativitas warga, maka dapat dipastikan akan semakin banyak potensi dan peluang usaha
di Kabupaten Boyolali. Iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan serta laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali tahun 2021 menjadikan Boyolali pro investasi. Oleh karenanya, saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mengajak kepada para investor, mari berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Boyolali siap menyambut Boyolali Metal. Melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DPMP TSP Kabupaten Boyolali. Kami DPMP TSP Kabupaten Boyolali sebagai instansi yang memiliki peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bagi siapapun yang hendak berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Investor dapat mengakses pelayanan penanaman modal dan perizinan secara online melalui dpmptsp.boyolali.go.id. Boyolali Pro Investasi, Boyolali Metal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.